Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan kali ini, setelah kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang C++ ya teman-teman, bahasa pemrograman C++. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan belajar tentang CMake, yaitu tentang uh, application maker ya teman-teman. Application maker berbasis bahasa C ya teman-teman, berbasis C++. Seperti itu. Langsung saja. Nah, jadi di sini ada pengenalan sedikit tentang CMake. Jadi apa sih itu CMake? Jadi CMake itu adalah build system generator atau alat yang membuat berkas build atau makefile, project visual, studio, ninja, dan sebagainya dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist.txt. Jadi CMake itu bukan compiler, tetapi membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Jadi untuk contoh analoginya itu CMake ini arsitek, kemudian compiler itu sebagai tukang bangunan, dan make-nya ini sebagai pelaksanaan kerjanya ya teman-teman. Nah, di sini ada alur kerja si make ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada input ya teman-teman. Di mana di sini ada input yaitu makelist.txt-nya ini. Jadi si make ini dimulai dari file si makelist.txt-nya itu yang merupakan script konfigurasi yang berisi biasanya nama project, versi, bahasa pemrograman, target, dependensi, dan pengaturan build lainnya ya teman-teman. Kemudian nanti selanjutnya akan dikonfigur di sini, yaitu akan menghasilkan si make ini ya teman-teman, si make cache cache cache.txt ini ya teman-teman. Cache.txt ini itu jadi pada tahap konfigur ini itu untuk membaca makelist.txt-nya ini dan memeriksa lingkungan build, misalkan seperti compiler yang tersedia, uh, path library-nya itu, opsi konfigurasi, dan variabel pada proses build-nya itu ya teman-teman. Jadi nanti hasil prosesnya ini adalah file cmake.cache.txt ini ya teman-teman, yang berisi variabel konfigurasi yang sudah diubah oleh si user ya teman-teman. Jadi flow-nya seperti ini. Kemudian di generate ini itu menghasilkan native tool project files ya teman-teman. Jadi itu setelah konfigurasi valid, tahap generate ini tuh membuat file proyek sesuai dengan platform dan build system. Jadi misalnya makefile ini tuh untuk Linux ya teman-teman. Makefile Linux, Ninja, misalkan Ninja build files, Visual Studio, Xcode project dan sebagainya ya teman-teman. Nah itu tadi tuh disebut native tools project files ya teman-teman. Karena hasilnya itu disesuaikan dengan alat build masing-masing dari OS yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi nanti outputnya ini adalah project files yang dipakai oleh sistem build ya teman-teman. Native tools project filesnya ini. Kemudian nanti di sini setelah di-generate akan ke proses build-nya ini. Jadi proses build-nya itu menghasilkan binary files-nya ini ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan binary files, jadi setelah project kita terbentuk, kita akan menjalankan proses build yang dilakukan oleh tool. Seperti misalkan Ninja, MS Build, Xcode Build System, dan sebagainya ya teman-teman. Jadi akan menghasilkan si binary files-nya ini. Kemudian instalasinya ini, proses instalasinya itu untuk menghasilkan si make package ya teman-teman. Jadi si make package ini jika misalkan si make listnya berisi aturan install, maka tahap install akan misalkan menyalin file ke binary directory instalisasi, kemudian akan menyalin library ke folder, kemudian menyalin header ke include, nanti misalkan membuat package terdistribusi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan nanti outputnya akan berupa si make package ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mengapa menggunakan CMake ya teman-teman? Jadi CMake ini memiliki beberapa manfaat ya teman-teman. Manfaat utama yang sangat membantu. Jadi yang pertama ini ada portabilitas lintas platform. Jadi satu CMake list.txt ini dapat digunakan di Windows,
Linux dan Mac OS ya teman-teman. Jadi dari berbagai macam OS yang digunakan setiap perangkat ya teman-teman. Kemudian kedua ini tuh manajemen projectnya yang modern. Jadi itu si Mac ini mampu mengelola banyak file sumber, library eksternal dan konfigurasi compiler ya teman-teman. Selanjutnya tiga itu sudah terintegrasi dengan IDE ya teman-teman. Jadi si Mac ini sudah terintegrasi dengan IDE. Misalkan seperti didukung Visual Studio, si Lion, VS Code, eh, Qt Creator, dan lainnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu dapat menyederhanakan build ya teman-teman. Jadi menyederhanakan build yang dimaksud ini tuh untuk menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit untuk dipelihara atau di-maintenance ya teman-teman, di-maintenance. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut pada download CMake ya teman-teman. Dimana di sini saya sudah membuat prosedur untuk download dari CMake-nya itu sendiri. Nah, nanti ini teman-teman bisa langsung baca saja. Nanti PPT ini akan saya cantumkan pada link deskripsi video ini ya teman-teman. Dan misal ini pertama ada download, teman-teman bisa langsung saja cari di Google CMake atau mungkin teman-teman bisa masukkan link di sini ya teman-teman. Ketik link ini bisa saja untuk langsung di Google untuk search CMake dan kita download yang versi 4.2.0 yang terbaru ya teman-teman di Windows X64 installer. Oke, mungkin akan langsung saja saya untuk melakukan proses download dan instalasi dari CMake itu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan Peramban atau browser yang teman-teman ingin gunakan. Teman-teman bisa langsung saja cari untuk CMake ya teman-teman. Nah, di sini ada CMake Upgrade the Software Build System. Teman-teman bisa masuk saja atau teman-teman mungkin bisa langsung saja ketik di ketik link ini ya teman-teman, cmake.org pasti download ini. Nah, jadi kita langsung saja untuk download Windows X64 installer ini ya teman-teman. Ini kita download dan kita tunggu proses download ini sampai selesai. Nah, jikalau sudah selesai terinstall, teman-teman bisa langsung melakukan proses penginstalan ini di setelah selesai terdownload ya teman-teman. Maaf, teman-teman bisa langsung saja untuk melakukan proses penginstalan menggunakan. Nah, setelah sudah selesai terinstall, teman-teman bisa langsung saja untuk melakukan nah, nah, setelah sudah selesai terinstall, terdownload ya teman-teman, maaf terdownload maksudnya, teman-teman bisa langsung saja untuk melakukan penginstalasian di eh, MSYS ya teman-teman, MSYS 2 dengan mengetikkan seperti yang ada di sini tadi. Dengan mengetikkan ini ya teman-teman, install compiler, kita bisa melakukan dengan ini, ketikkan ini pada terminalnya ya teman-teman. Pacman S needed base level main US toolchain ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja ketikkan itu pada uh, ini ya teman-teman, pada MCS, di mana di sini ada
Nah, apabila muncul seperti ini itu karena ini skipping ini there's nothing to do karena saya sebelumnya sudah menginstal dari MSJS-nya ini toolchain-nya ini sebelumnya teman-teman di video sebelumnya itu di video 9 ya teman-teman saat saya menginstalasi C++ di device saya. Jadi untuk ini teman-teman bisa langsung jika teman-teman sudah menyelesaikan prosedur yang pertama ini, teman-teman bisa langsung saja ke yang kedua ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung saja untuk masukkan ini pada terminal ya teman-teman. Jadi kita langsung saja. Jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung saja untuk mengetik ini pada terminal ini dan kita langsung saja enter. Nah, di sini akan ada pilihan seperti ini, proceed with installation. Kita langsung saja masukkan Y dan kita enter. Dan di sini nanti akan menjalankan proses instalasi untuk CMake-nya ini ya teman-teman. Jadi mungkin ini kita tunggu saja. Saya akan skip untuk saat proses ini sudah selesai teman-teman. Nah, sambil menunggu penginstalasian, teman-teman bisa langsung untuk install yang ini ya teman-teman. Yang install yang sudah teman-teman download tadi. Next, next saja, dan install. Dan selanjutnya teman-teman bisa menunggu untuk proses instalasi pada CMake setup-nya ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, berarti CMake sudah terinstall dengan baik di device kita masing-masing ya teman-teman. Jadi ini langsung saja kita klik finish. Dan ini kita masuk teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya kita langsung saja untuk selanjutnya kita akan langsung saja untuk pemakaian CMake menggunakan kursor ya teman-teman. Jadi kita akan belajar membuat sebuah aplikasi exe teman-teman, berekstensi exe yang sudah jadi dan siap untuk dipakai. Nah, setelah teman-teman sudah tiba pada text editor kursor, teman-teman bisa untuk install terlebih dahulu dari extension CMake-nya itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung saja klik ini dan teman-teman bisa cari untuk CMake tools ini teman-teman. Karena ini saya sebelumnya sudah saya install. Misalkan teman-teman belum install, teman-teman bisa langsung saja cari untuk CMake. Kemudian nanti akan muncul dari CMake tools-nya ini. Kemudian teman-teman bisa install teman-teman. Install untuk si CMake tools-nya ini. Apabila sudah terinstall, maka kita sudah bisa untuk menjalankan CMake pada kursor. Jadi untuk menjalankan mencoba dari CMake-nya ini, teman-teman bisa saja pencet Ctrl Shift dan P ya teman-teman untuk membuka dari ini teman-teman dari all command-nya ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung saja ketik CMake quick start ya teman-teman. CMake quick start yang ini teman-teman bisa langsung saja untuk pakai ekstensinya ini sudah terbuka, maka selanjutnya teman-teman bisa langsung saja untuk menamai dari projectnya itu teman-teman. Teman-teman bisa untuk memberi nama dari projectnya ini. Misalkan kita coba untuk nama projectnya kita coba CMake. Dan kita pilih yang C++ ya teman-teman. Create C++ project ini. Dan teman-teman pilih saja yang executable. Dan ini teman-teman bisa select all ya teman-teman. Ada C test dan C pack-nya ini teman-teman bisa langsung saja untuk
ini ya teman-teman saja, terus kita oke, dan configure presetnya ini teman-teman bisa langsung saja untuk add a new preset ya teman-teman, add new preset, kemudian teman-teman bisa create from compiler ini, klik create from compiler, dan bisa untuk pilih dari UCRT ya teman-teman, UCRT 64 yang sudah di sini ya teman-teman, sudah terdapat di sini. Pilih yang UCRT 64 ya teman-teman, bisa pilih yang ini, kemudian setelah sudah preset name-nya langsung kita tekan enter saja. Nah, di sini terdapat seperti ini ya teman-teman, untuk CMake yang sudah terkonfigurasi pada ini ya teman-teman, pada kursor. Kita tunggu saja di sini untuk CMake-nya ini, the setting configuring ini kita tunggu saja. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung saja untuk klik ini ya teman-teman, build kecil di bawah kiri ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja untuk klik build, dan kemudian akan jalankan proses buildingnya ini. Dan setelah selesai, teman-teman bisa untuk langsung saja klik play ya teman-teman. Sehingga apabila sudah, teman-teman bisa buka file di Explorer-nya dan cari untuk direktori dari filenya teman-teman. Misalkan tadi saya sudah kita akan cari saja untuk CMake. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman, sudah terkonfigurasi pada di file manajernya kita, dan sudah terkonfigurasi pada OS-nya kita, sudah terinstall ya. Nah, di sini ada, sebelum saya klik untuk build di sini ya teman-teman. Nah, di sini, dan teman-teman bisa langsung. Nah, pada bagian ini ya teman-teman, untuk mengetes run-nya ini, teman-teman bisa langsung saja untuk di file build-nya ini, teman-teman bisa langsung saja untuk mengetesnya dengan cmd teman-teman. cmd, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini ya teman-teman, untuk file instalasinya. Langsung saja coba sih. Nah, dia akan terinstall dari hello from coba CMake-nya yang tadi sudah kita buat di kursornya ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah berhasil mengaplikasikan CMake pada OS kita masing-masing, kita akan membuat sebuah project aplikasi converter berbasis AI ya teman-teman. Jadi kita akan memanfaatkan AI yang sudah terintegrasi pada kursor, dan kita akan membuat sebuah project aplikasi converter. Jadi kita akan membuat converter menggunakan AI. Nah, setelah sudah pada aplikasi kursor ini, teman-teman bisa langsung saja untuk saya akan membuat folder baru ya teman-teman. Bisa akan membuat folder baru. Kita akan buat folder baru ya teman-teman, yang saya beri nama foldernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program converter satuan ini ya teman-teman. Jadi untuk membuatnya tadi kita Ctrl Shift P ya teman-teman. Nah, kita akan CMake Quick Start, dan enter name-nya ini mungkin kita converter gitu aja. Converter satuan. C++, executable, select all, oke, add new preset, create from compiler, dan kita menggunakan yang ini ya teman-teman, UCRT ini ya teman-teman.
preset menu kita enter saja. Nah, di sini sudah terdapat dari CMake-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita nge-prom ya teman-teman. Jadi promnya kita teman-teman bisa lah mau nge-prom apa aja. Cuma ini kita sesuai dari ini ya teman-teman. Kita mau membuat konverter satuan ya teman-teman. Jadi kita akan membuat suruh untuk membuatkan program kita ya teman. Jadi buatkan program konverter satuan dengan library C++ tanpa adanya library tambahan di Windows 11. Langsung saja. Agen, buatkan programku agen. Nah, kemudian program AI akan mengeksekusi dan kita tunggu. Nah, setelah sudah selesai, kita mungkin tambahkan sedikit prompt ya teman-teman. Buatkan tambahkan ya teman-teman. Sekarang tambahkan library supaya GUI. Selanjutnya apa? Tunggu lagi. Nah, setelah sudah selesai, maka kita mungkin copy saja semua ini pada program kita ya teman-teman. Copy saja, dan di sini sudah saya copy, dan kita update CMake list-nya dengan ini ya teman-teman. CMake list.txt-nya kita update dengan ini. Jadi seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah kan? Nge-prom. Sangat mudah dengan nge-prom ya teman-teman. Jadi ini sudah saja kita CMake list.txt kita build. Kemudian main CPP-nya kita juga build. Build finish with exit code ini. Jadi program kita sudah selesai. Di sini ada merah-merah banyak banget ini ya. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman? Coba kita run.
Oke, tadi ada sedikit error ya teman-teman. Jadi saya ngeprompt ulang untuk main .cpp-nya ini supaya uh, dia ada ini, kita langsung saja kita ganti main .cpp-nya ini. Coba exit code 0 ya teman-teman. Nah, sudah tidak error ya teman-teman. Apabila kita run, langsung saja kita run. Kok belum bisa mengambil? Wait, sabar ya teman-teman. Oke, sini tolong buatkan ulang. Ya, teman-teman, karena tadi coba saya run, namun tidak menampilkan apa-apa ya teman-teman dari aplikasinya. Jadi kita buat ulang. Dan lagi-lagi kita menunggu. Nah, di sini nanti bahwa ini peran kita sebagai manusia ya teman-teman. Kita tidak hanya bisa mengandalkan AI, kita nge-prompt jadi dan kita pakai gitu. Dan lihat teman-teman, AI pun masih punya kekurangan di mana kita coba run ini, namun tidak ada apa-apa ya teman-teman uh, di output aplikasinya. Ini hanya kosongan seperti ini. Nah, di situ tugas kita untuk memberitahu AI bahwa tidak muncul apa-apa nih. Jadi AI akan mencoba membenahi ya teman-teman. Jadi manusia itu tetap penting. Oke, sudah selesai. Mari coba kita untuk masukkan ini ya teman-teman. Masukkan ini. Semoga ini yang terakhir ya teman-teman. Dia. Semoga ini yang terakhir ya teman-teman. Sini kita langsung build saja ya teman-teman. Kita build. Oke, dan kita run. Nah, akhirnya tercipta sudah konverter satuan teman-teman. Di sini ada panjang, berat, volume, waktu, dan suhu. Misalkan panjang kita kasih nilainya 100 ya teman-teman, 1 cm ke kilometer. Konversi. Nah, ini dia hasil dari 100,000 cm ini jadi 0,0011 dan seterusnya teman-teman. Ya, dari 100 cm ke
kilometer. Jadi seperti itu. Jadi sudah jadi untuk konverter satuan ini ya teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa ngecek jadi ini sudah terinstall pada ini ya teman-teman. GTC MinGW ini sudah terdapat di sini di foldernya. Apabila kita mau ngecek, kita bisa langsung ke directory filenya teman-teman. Dimana di volume D dan program converter. Nah, sudah terdapat di sini. Jadi build. Nah, konverter satuan sudah terdapat di sini ya teman-teman. Sudah terdapat di sini. Nah, tuh sudah ada. Dan teman-teman juga bisa run pakai CMD tuh. Teman-teman bisa masukkan saja nih konverter satuan. Konverter satuan. Apa sih namanya? Konverter satuan kan? Konverter satuan. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa nih. Tadi nggak bisa ya kon? Oh, konverter type ya teman-teman. Sudah bisa. Jadi sudah terdapat aplikasinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sudah jelaskan di video kali ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jikalau tadi saya dalam penyampaian video ini agak belibet, banyak belibet, atau banyak salah-salahnya, salah dalam penyampaian. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kemungkinan karena ini video terakhir saya di tahun ini menjelang Natal dan tahun baru ya teman-teman. Saya mau mengucapkan bagi semuanya saja selamat Natal dan tahun baru. Dadah teman-teman, selamat Natal dan tahun baru.